Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidah Taufiko. NIM saya 220201020035. Di sini saya dari Universitas Siber Asia untuk menjelaskan yaitu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis kelas MJ 601 Prodi Manajemen. Untuk dosen saya yaitu Pak Joko Suharyanto SEMM. Di sini saya akan menjelaskan untuk perusahaan yang bangkrut atau tutup seperti itu. Saya akan menjelaskan perusahaan JDID yang baru saja kemarin bulan Maret yaitu tutup ya Pak ya. JDID merupakan sebuah e-commerce yang tergolong ke dalam B2C atau Business to Customer. Hal ini dikarenakan JDID mempunyai alamat web tersendiri dan menjual barang atau produknya secara langsung ke konsumen dari barang-barang yang ditawarkan. Seperti itu ya. Konsumen dapat memilih dan langsung memesan setelah sebelumnya membuat akun dengan mendaftarkan diri dengan mengisi form pendaftaran yang telah disediakan. Selain itu, konsumen juga dapat memilih sendiri metode pembayaran yang diinginkan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan JDID terlebih dahulu, yaitu dimulai dari JD.com atau juga dikenal dengan Juragan Daging Mall, yaitu perusahaan untuk JDID dibangun oleh Liu Xiangdong atau bisa disebut juga Richard Liu di bulan Juli tahun 1998 sebagai toko offline yang menjual produk magneto optical di Beijing, Cina dengan nama Jingdong Century Traffic Co. Ltd. Situs online B2C-nya yaitu perusahaan tersebut naik online di Januari 2004 dengan nama domain jdlaser.com, lalu 360by.com di 2007. Akhirnya nama di domain diubah lagi menjadi jd.com per 1 Maret 2013. Mengikuti launching situs online perusahaannya, Liu dengan cepat mulai menambahkan jumlah tipe produk yang ditawarkan dengan kategori-kategori seperti gadget dan elektronik seperti smartphone, komputer, buku, produk kecantikan, dan yang lainnya di 2015. JDID.com atau bisa disebut JD.com berhasil memenuhi lebih dari 1,26 miliar order dari pengguna aktif situs mereka yang lebih dari 150 juta orang. Volume transaksi tersebut merupakan sekitar 49% dari total online retail sales seluruh negara Cina. JDID mulai beroperasi di Indonesia sejak Oktober 2015. Pada awalnya mereka fokus terhadap menyediakan pelanggan dengan produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan seperti iPad Pro dari Apple dan A2010 dari Lenovo yang baru launching pada akhir tahun 2015. Sejak itu mereka telah memperluas penawaran produk seperti menawarkan produk mereka dan memasukkan kategori seperti sepatu dan pakaian olahraga, juga produk kecantikan dan kesehatannya. Seperti itu. Alamat situs JDID yang menggunakan country code top level domain Indonesia atau bisa dibilang .id dipilih untuk melambangkan komitmen mereka untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan aman. Menurut laporan, nama domainnya tersebut memerlukan dana sekitar 500 juta atau US dollarnya 38 seperti itu. Untuk perkembangan JDID di sini yaitu sejak diluncurkan pada tahun 2015, JDID terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2016, JDID memperkenalkan program JDX, yaitu program keanggotaan yang memberikan keuntungan seperti diskon, pengiriman gratis, dan akses ke produk eksklusif. Pada tahun 2017, JDID membuka pusat distribusi di Jakarta Selatan dengan luas 18.000 per meter segi. Pusat distribusi ini dilengkapi dengan teknologi terbaru yang memungkinkan pengiriman produk yang lebih cepat dan efisien. Pada tahun 2018, JDID meraih penghargaan sebagai e-commerce terbaik dalam ajang Indonesia E-commerce Award. Penghargaan itu merupakan bukti dari kualitas pelayanan dan produk yang ditawarkan oleh JDID pada tahun 2019.
JDID meluncurkan program JDX Prestige, yaitu program keanggotaan premium yang memberikan keuntungan seperti pengiriman gratis dalam waktu 1 hari dan akses ke produk-produk eksklusif seperti itu. Program ini ditunjukkan untuk pelanggan yang membutuhkan pengiriman yang lebih cepat dan layanan yang lebih personal. Pada tahun yang sama, JDID juga memperkenalkan fitur debut atau chatbox yang memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi dengan customer service dan JDID melalui chat seperti itu ya. Fitur ini mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh JDID. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang membuat JDID terkemuka di Indonesia. Yang pertama, kualitas produk yang terjamin. JDID menawarkan produk dari merek-merek terkenal yang memiliki reputasi baik di Indonesia. Produk yang dijual di JDID juga dijamin keasliannya, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan membeli produk palsu. Yang kedua, layanan pengiriman yang cepat dan efisien. JDID memiliki pusat distribusi yang dilengkapi dengan teknologi terbaru yang memungkinkan pengiriman produk yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, JDID juga bekerja sama dengan berbagai kurir terkemuka di Indonesia seperti JNE, JNT, dan Pos Indonesia untuk memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Yang ketiga di sini ada program keanggotaan yang menarik. Program keanggotaan seperti JDX dan JDX Prestige memberikan keuntungan yang menarik bagi pelanggan, seperti diskon pengiriman gratis, dan akses ke produk eksklusif. Program ini juga berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap JDID. Yang keempat, layanan customer service yang responsif. JDID memiliki customer service yang responsif dan siap membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah atau memberikan informasi mengenai produk. Fitur chatbot juga mempermudah pelanggan dalam berkomunikasi dengan customer service JDID. Seperti itu. Yang kelima, inovasi teknologi yang terus dikembangkan. JDID selalu berusaha untuk mengembangkan teknologi terbaru agar dapat memberikan pelanggan belanja yang lebih baik bagi pelanggan. Misalnya, fitur chatbot yang mempermudah komunikasi dengan customer service, serta penggunaan teknologi canggih dalam pusat distribusi untuk mempercepat pengiriman produk. Yang keenam, kampanye yang kreatif dan efektif. Yaitu JDID seringkali mengadakan kampanye promosi yang kreatif dan efektif seperti flash sale, diskon besar-besaran, dan program cashback. Kampanye ini berhasil menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan produk di JDID. Yang terakhir, yang ketujuh, kolaborasi dengan merek terkenal. JDID juga seringkali melakukan kolaborasi dengan merek-merek terkenal untuk meluncurkan produk eksklusif. Misalnya, JDID pernah bekerja sama dengan Samsung untuk meluncurkan smartphone Samsung Galaxy S9 Plus dalam warna unik burgundy red. Seperti itu. Kemudian di sini ada visi dan misinya. Untuk visi JDID sendiri yaitu berkomitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih leluasa dengan menyediakan produk-produk yang terkurasi, asli, premium, yang memiliki harga kompetitif, layanan yang dapat diandalkan dan dipercaya, serta pengiriman yang cepat dan aman. Untuk misinya sendiri yaitu mengemban misi Make the Joy Happen, menghadirkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan di Indonesia dengan memberikan layanan andal, cepat, aman untuk memilih serangkaian produk-produk berkualitas, asli dengan harga yang kompetitif. Seperti itu. Kemudian di sini ada kerjasama dalam JDID. JDID memiliki berbagai program kerjasama dengan brand ambassador atau influencer yang dikenal sebagai JDID Ambassador Program. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan brand JDID kepada lebih banyak konsumen dan meningkatkan keterlibatan dengan audiens melalui media sosial. JDID Ambassador, program biasanya melibatkan para influencer atau public figure yang memiliki pengaruh dan popularitas di media sosial. Mereka akan melakukan promosi produk JDID di akun sosial media mereka, baik melalui postingan, story, maupun video. Dalam program ini, para brand ambassador juga akan mendapatkan keuntungan seperti diskon khusus, voucher belanja, atau hadiah dari JDID. Selain itu, JDID juga memiliki program JDID X Future Star yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil
dan menengah atau UKM dengan memberikan dukungan dan promosi melalui platform Jadi ID seperti itu ya. Para UMKM yang bergabung dengan program ini akan diberikan akses ke teknologi dan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Jadi ID serta mendapatkan dukungan untuk pengembangan bisnis mereka. Melalui program-program seperti ini, Jadi ID berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik lagi dengan pelanggan mereka. Seperti itu. Di sini adalah ada beberapa prioritas Jadi ID. Yang pertama, kualitas produk dan layanan pelanggan. Untuk Jadi ID di sini berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas dan layanan pelanggan yang terbaik. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan pada merek Jadi ID. Yang kedua, yaitu inovasi teknologi. Jadi ID terus melakukan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis dan memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik bagi pelanggan. Yang ketiga, yaitu ekspansi dan penetrasi pasar, yaitu Jadi ID terus mengembangkan bisnis dengan melakukan ekspansi dan penetrasi pasar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan memberikan pilihan produk yang lebih banyak. Yang keempat, pengembangan program kemitraan dan dukungan UKM. Jadi ID memiliki program kemitraan dan dukungan UKM seperti JD.ID X Future Star yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan promosi bagi UKM agar dapat memasarkan produk mereka secara online dan meningkatkan penjualan. Yang terakhir, nomor 5, peningkatan keamanan dan privasi. Jadi ID berkomitmen untuk menjaga keamanan dan privasi data pelanggan. Oleh karena itu, Jadi ID terus meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data pelanggan dari kebocoran dan serangan cyber. Seperti itu. Kemudian di sini sistem proses pembelian barang secara online pada perusahaan ID. Teknologi tidak lagi merupakan pemikiran terakhir dalam membentuk strategi, tetapi merupakan penyebab dan penggerak yang sebenarnya. Sistem informasi tidak hanya sebagai serangkaian teknologi yang mendukung operasi bisnis, kelompok kerja, dan kerjasama perusahaan yang efisien atau untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, tetapi dapat merubah cara berbagai bisnis dalam bersaing. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang dinamis, pelaku bisnis diharapkan dapat mengembangkan strategi kompetitif untuk mengatasi berbagai tindakan akibat tekanan kompetitif yang dihadapi. Perusahaan ini sudah melek atau sudah buka akan pentingnya teknologi informasi dan dalam dunia bisnis. Jadi ID memiliki website yang dapat memberikan informasi kepada para pengguna media sosial dan teknologi informasi mengenai perusahaannya secara singkat. Jenis-jenis produk yang dijual serta sistem bisnis online itu sendiri. Website yang dimiliki oleh perusahaan ini terbagi dua, yaitu pertama website general ya, yang www.jd.com yang digunakan sebagai pusat informasi, kegiatan, kontak perusahaan, sistem bisnis yang ditawarkan, dan produk apa saja yang dijual oleh perusahaan. Dan yang kedua, yaitu website online shop untuk www.jd.id yang digunakan khusus untuk menjual dan menawarkan produk-produk secara eceran maupun non-eceran beserta sistem pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang. Produk yang ditawarkan adalah beragam barang. Untuk melakukan pembelian atau proses pemesanan produk yang akan dibeli, pelanggan diharuskan membuat account ID sendiri. Hal ini diperlukan untuk keamanan dan memperoleh informasi secara detail dari pelanggan yang akan memesan produk sehingga komunikasi antara pelanggan dan operator atau admin dapat lebih mudah. Informasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama, pembeli membuat akun di website. Yang kedua, pembeli mencari barang. Yang ketiga, pembeli melakukan transaksi atau proses pembayaran. Yang keempat, pembeli mendapatkan nomor resi. Kemudian yang kelima, barang diantarkan ke pembeli. Keenam, barang diterima pembeli. Di sini ada juga objektif dan giok atau sasaran dan tujuan. Yang pertama, pembeli mendapatkan produk atau barang. Pembeli mendapatkan kepercayaan bertransaksi online, yaitu bertransaksi online. Untuk yang pertama, tahap pertama membuka website Jadi ID.
Yang kedua, yaitu mendaftar menjadi member website. Yang ketiga, login dengan akun yang sudah didaftar tadi. Yang keempat, yaitu mencari barang yang akan dibeli. Tahap kelima, menentukan beberapa barang yang akan dibeli dan pembayarannya menggunakan apa. Seperti sekarang ada ya, untuk m-banking atau SMS banking ataupun melalui kartu gitu ya, kartu kredit. Tahap keenam yaitu masuk ke troli Anda dan klik proses checkout. Yang kemudian tahap yaitu proses checkout dan mengisi identitas diri dan alamat akan dikirimkan. Yang akan dikirimkan ya. Terakhir yaitu melakukan proses pembayaran secara debit di ATM atau mobile banking dan kemudian menunggu barang Anda dikirim ke rumah. Seperti itu. Sebelumnya, JDID sebelum tutup ya, JDID melakukan PHK ratusan pegawai. Sebelum mengumumkan penutupan layanan, pihak JD.id sebenarnya telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada pertengahan Desember 2020 dan jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang atau sekitar 30% dari total pekerja JDID. Langkah ini terpaksa diambil oleh perusahaan untuk beradaptasi terhadap tantangan perubahan bisnis yang cepat. Saat itu memang di bulan Desember ya, sedang ada COVID-nya. Dalam keterangan resminya sih, langkah adaptasi perlu diambil perusahaan untuk menjawab tantangan perubahan bisnis yang sungguh cepat belakangan ini. Salah satu langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan. Kemudian di sini juga ada untuk penyebab dan bangkrutnya JDID. Perusahaan e-commerce yang sudah beroperasi selama 8 tahun ini mengatakan bahwa mereka berhenti beroperasi mulai 31 Maret 2023. Bahkan JDID menginformasikan kepada pengguna untuk menggunakan pesanan atau menarik kredit saldo JD mereka sebelum 15 Februari 2023 dan juga untuk terakhir pemesanannya tanggal 15 Februari ya. Karena batas akhir pemesanan penggunaan kupon, voucher dan poin JD tidak akan berlaku lagi setelah 15 Februari 2023. Penyebab JDID mengalami bangkrut menurut beberapa ahli sangat berkaitan erat dengan semakin ketatnya persaingan bisnis marketplace di Asia Tenggara. Beberapa pesaing besar tersebut seperti Shopee, terus Tokopedia, kemudian ada Alibaba, Lazada, gitu ya, beberapa pesaing tersebut. Namun alasan lain dari beberapa data mengatakan jika sejak akhir tahun 2022, JDID yang merupakan perusahaan anak perusahaan asal Tiongkok JD.com ini memang sudah mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga menjadi alasan utama mereka melakukan PHK ratusan karyawan. Bahkan sebelum pengumuman resmi tutup, JDID di Jakarta mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale. Beberapa faktor penyebab perusahaan JDID mengalami kegagalan yaitu yang pertama, kualitas para pemimpin startup tak punya mentor. Yang kedua, mencatatkan kerugian besar karena kehabisan dana. Yang ketiga, bisnis hanya ikut tren. Yang keempat, struktur tim yang kurang tepat. Hasil review yang mencantumkan kekurangan aplikasi e-commerce JDID yaitu produk yang ditawarkan oleh JDID juga kurang begitu lengkap. Pilihan produknya diikutip dari untuk produknya ya, memang kurang lengkap. Saya juga pernah sih belanja di JDID dan memang kurang lengkap saja seperti itu. Kemudian di sini kekurangan kedua dari situs belanja online JDID, barang yang tersedia atau barang yang dijual bisa dikatakan belum begitu lengkap. Jika dibandingkan dengan e-commerce yang telah populer seperti Lazada, produk yang dijual JDID belum begitu lengkap karena memang keterbatasannya mungkin ya. Untuk pengirimannya juga sih agak lama seperti itu. Meskipun memiliki beberapa pesaing yang kuat, JDID terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan, melakukan inovasi teknologi dan memperluas jangkauan pasar agar dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar e-commerce di Indonesia. Seperti itu. Dan di sini keterangannya mayoritas pelanggan
banyak yang mengeluh soal barang yang tidak diterima, dan total aduan terhadap kasusnya menempuh porsi 28,2%, sedangkan kasus lain meliputi barang pesanan tidak sesuai spesifikasi 15,3% dan pengembalian dana atau refund 15,3%. Jadi ID harus memiliki kualitas yang mumpuni agar dapat bertahan dalam persaingan kompetitif. Dalam usaha mengembangkan pasar e-commerce, JD.id wajib mengetahui karakteristik pasar dan serta budaya setiap negara yang menjadi target pasarnya. Salah strategi yang harus dilakukan e-commerce JD.id yaitu melakukan diferensi produk yang baik agar dapat memberikan kepuasan pada konsumen pengguna e-commerce JD.id. Terlambat masuk pasar, lemah brand equity, dan kalah bersaing dengan e-commerce the big five, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Melalui keterangan resminya, yaitu tutupnya JD.id merupakan keputusan strategis dari JD.com untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Pengembangan tersebut tentunya dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya. Kata Head of Corporate Communication and Public Affairs JD.id-nya ya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya untuk studi kelayakan bisnis. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.